Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ada'uz zakati wa syurutiha. Ada'uz zakati melaksanakan zakat wa syurutiha dan piro-piro syaratnya zakat. Ya'lam ketahuilah annahu saat temen kelakuan iku wajib ala muaddiz zakati ing ngatasi wong sing melaksanakan zakat apa mura'atu umurin menjaga beberapa hal. Bagi para muzaki itu orang yang melaksanakan zakat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Al-awwalu yang pertama al-bidaru, cepet-cepetan, mensegerakan. Bidar itu artinya mensegerakan. Akibal khawli ngiring-ngiringi khaul. Jadi setelahnya masuk waktu kewajiban zakat, kalau itu dalam bentuk harta yang hitungannya 1 tahun, ya setelah 1 tahun segera dilakukan. Kalau itu dalam bentuk ketika mendapatkan kayak panen padi, ya segera ketika panen padi segera dizakati. Itu namanya al-bidar. Wa fi zakatil fitri, dalam zakat fitrah, kalau dalam zakat fitrah itu ya ketika malam hari, ghurubus syams, ketika kewajiban masuk, segerakan melakukan. La yuakhiru, tidak boleh mengakhirkan sapa wong ha ing zakatul fitri yaumil fitri, dari hari raya fitrah itu. Wa idkhulu apa waqtu jubiya bi ghurubis syamsi, bahwa zakat fitrah itu masuk kewajibannya ketika waktu ghurubus syams, itu sudah masuk min akhir yaumi Ramadan, dari akhir hari Ramadan. Waktu takjilnya syahrul Ramadan, waktu takjilnya adalah pada saat bulan Ramadan. Jadi waktu masuk wajib itu ghurubus syams, tapi di awal Ramadan itu sudah boleh ya takjil ya. Wa min akhir zakati malihi, titik. Wa man utai sapa wong akhara kang mengakhirkan sapa man zakat amalihi ing zakat hartanya man ma'at tamakkuni sertane memungkinkan aso maka durhaka sapa man. Jadi kalau dia tidak segera melakukan zakat harta padahal sudah mampu, ya dia akan maksiat durhaka. Yang kedua, walam taskut, ini yang penting. Walam taskut lan ora gugur anu saking man apa zakat anu saking man bitalafi ainihi, karena rusaknya hartanya man. Jadi andai kata dia belum zakat ya, masih menunda, tiba-tiba hartanya rusak atau terjadi bencana, kemudian harta yang mestinya wajib zakat itu rusak, kewajiban itu tetap ada gitu ya. Kewajiban itu tetap ada itu. Walam taskut artinya tidak gugur. Logikanya ya karena seharusnya dia sudah masuk kewajiban, mestinya bisa ngelakoni ya. Tapi lalu tidak melakukan itu. Walam taskut. Wa tamakkunihi bimusadaqatil mustahqi. Wa tamakkunihi lan memungkinkannya man iku bimusadaqatil mustahqi, kelawan beneri orang yang berhak tadi. Wa ta'jilu zakati iku jaizatun, mempersegerakan. Jadi zakat umpamanya takjil ya, kayak umpamanya gaji. Menurut Abu Hanifah wajib dizakati. Ketika dalam 1 tahun gaji itu memenuhi 1 nisab. 1 nisabnya 92 gram emas ya. Anggap saja kalau 90 gram atau 100 gram gitu ya, kali 500, berarti 50 juta. Kalau dalam 1 tahun gaji itu mencapai 50 juta, maka dalam mazhab Abu Hanifah wajib dizakati. Kalau Imam Syafi'i tidak. Nah, itu boleh ditakjil, tiap bulan, setiap gajian boleh. Itu namanya takjil ikhrajiz zakati. Wa takjiluz zakati iku jaizatun. Yang kedua, as-sanuta yang kedua, Allah yang kula yang ora memindahkan sapa man as-sadaqata ing zakatnya tadi ila baladin akhir, pada daerah kang liya. Jadi sebaiknya zakat itu untuk lingkungannya terlebih dahulu. Ya, saya ulangi, untuk apa? Lingkungan. Masyarakat sekitarnya dhisik. Itu anjurannya begitu. Fa inna ayunal masakini, sesungguhnya pandangan orang-orang miskin fi kulli baldatin iku tamtaddu bi amwaliha ila amwaliha. Karena semua orang
miskin, yang tidak mampu itu pandangan matanya tertuju kepada orang ini gitu ya. Kepada orang yang wajib zakat itu gitu. Bahkan nginceng, memperhatikan itu, ngenteni gitu, kadang berharap itu tentu ya. Yang di sekitar itu, sehingga harus diutamakan sekitar itu. Jadi Allah yang kula boleh, tapi itu tidak baik gitu ya, meskipun dipindahkan itu. Zakatnya sah, kalau tidak di situ, tapi itu tidak baik gitu, kurang bagus. Wa fin naqli takhibul madhnun. Takhibun utai memberikan luka. Takhibun utai nyacatno melukai lidzununi, maring pira-pira dugaan tadi. Fa in fa'ala dzalika azzahu, kalau itu dilakukan ya enggak apa-apa, sah sih, tapi itu tidak baik gitu ya. Sah tapi tidak baik, keutamaannya tidak sempurna. Fi qaulin, dalam satu pendapat, walakinnal khuruja an syubhatil khalfi aula. Menurut pendapat tadi katakan sah, andai kata tidak dikasihkan pada sekitar itu. Tapi ada yang mengatakan tidak sah. Sehingga dalam prinsip fikih itu khurujul khilaf aula. Anda kalau menghindar dari perbedaan pendapat itu dengan cara memilih yang menyatakan sah itu tentu jauh lebih baik. Yang menyatakan tidak sah itu lebih baik gitu. Berarti kamu mengutamakan orang sekitar gitu ya. Jadi khurujul khilaf itu mengambil pendapat yang kalau pendapat A itu kita ambil, yang B pun juga tidak apa-apa gitu ya. Bukan khurujul khilaf lalu bikin pendapat sendiri, tidak. Contoh, kalau dalam mazhab Syafi'i itu mengusap rambut itu kan sebagian. Ya, kalau Imam Malik kan semua gitu, usap rambutnya. Khurujul khilaf itu bagaimana? Anda keluar dari perbedaan itu mengambil yang mana? Mengambil musab yang mana? Sebagian apa semua? Semua. Itu berarti khuluf, lebih baik. Gitu ya. Karena kalau Anda usap semua, Imam Syafi'i sah, Imam Malik sah. Tapi kalau Anda ambil yang ini, Imam Malik mengatakan apa? Tidak sah. Jadi konsep al-khuruj minal khilaf itu mengambil pendapat yang bila mana itu kita lakukan, semua yang lain menyatakan sah. Tapi kalau yang kita ambil itu pendapat yang di mana yang lain ya, kita A, yang lain kok lalu nggak mengatakan sah, itu namanya bukan al-khuruj ya. Jadi khuruj itu mengambil pendapat yang bila kita ambil pendapat itu semua menyatakan sah. Fal yakhruj zakata kulli malin fi tilkal baldah tsumma la ba'sa yusarrifa ilal ghuraba fi tilkal baldah. Ya, kalau sudah cukup semua baru boleh yang agak jauh. As-salis ayyuqassima ma lahu bi adatil mawjudina min al-samaniyah fi baladihi wa yujadu fi jami'il biladi arba'atu asnafin. Jadi sebaiknya kelompok 8 namanya asnafus samaniyah ya. Orang miskin, orang fakir, orang yang banyak hutang, orang yang jihad fisabilillah, yang perang gitu ya. Pengertian awalnya itu perang. Lalu Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal, itu semua kelompok asnafus samaniyah. Yatim piatu tidak ada loh ya. Yatim piatu yang boleh itu karena miskin. Ya. Jadi tetap yang boleh itu karena kriterianya fakir, miskin. Itu kalau fakir miskin siapa saja boleh, mau yatim, mau tidak yatim, ya. Paham ya? Jadi bukan karena keyatimannya dia dapat. Yatim yang kaya juga ada, gitu ya. Dapat warisan banyak. Yatim kan? Kaya. Boleh tidak dapat zakat? Tidak boleh. Jadi yatim yang bisa mendapatkan itu yang apa? Fakir dan miskin. Ukurannya kalau fakir itu tidak punya pekerjaan tetap, itu fakir. Kalau miskin punya pekerjaan tapi tidak cukup, itu miskin. Ya, miskin itu. Tidak cukup dengan kebutuhan pokoknya itu. Nah, di setiap daerah itu ada 4 kelompok dari fakir, miskin, gharim, musafir. Yang kehabisan bekal, namanya Ibnus Sabil. Itu diusahakan semua dikasih. Jadi artinya jangan dikasihkan fakir miskin tok, ya. Sebaiknya dikasihkan secara merata.